saya ingat di Alkitab ada dikatakan bahwa tidak ada seorang pun manusia yang benar di mata Tuhan. Lalu mengapa kita harus melakukan kebenaran? Kebenaran yang seperti apa yang dimaksud Tuhan Yesus? Setelah umat Israel keluar dari tanah Mesir, mereka mendapatkan 10 hukum Taurat, sehingga mereka baru tahu apa itu benar dan salah. Waktu Adam dan Hawa memakan buah terlarang, mereka baru tahu bahwa mereka telanjang dan merasa bersalah. Padahal saat itu tidak ada manusia lain selain mereka yang bisa mereka jadikan pedoman. Jadi kebenaran yang seperti apakah yang harus kita lakukan? Orang yang jahat juga mengetahui apa itu kebenaran dan kebaikan. Nah, baik, ini pertanyaan yang bagus ya, yang perlu kita sama-sama untuk belajar ya, untuk mengetahuinya. Ya, kita perlu bersama-sama belajar dalam hal ini. Nah, saya akan menjawab pemahaman ini dengan pemahaman bahwa kebenaran yang kita maksud di sini adalah kebenaran Allah. Ya, beberapa kali saya sudah sampaikan bahwa segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Ini yang diajarkan di dalam kekristenan. Lalu apa itu kebenaran Allah? Kebenaran Allah yang dimaksud ialah usaha Allah untuk membenarkan dan menyelamatkan orang-orang berdosa, sehingga mereka menjadi orang-orang yang benar. Artinya berada dalam hubungan yang seharusnya dengan Allah. Ya, jadi yang dimaksud dengan kebenaran Allah itu ada sebuah inisiatif Allah di dalam penyelamatan manusia, membenarkan manusia. Oleh karena apa? Iman kepadanya. Ya, ini sesuatu yang harus kita ketahui. Kalau di dalam bahasa Mandarin itu mungkin bisa mudah kita mencernanya. Ya, apa bedanya cenli dan tauli? Ya, ini secara sederhana saja. Ya, kalau mau mendalami bisa. Ya, tetapi saya hanya menjawab dengan sederhana saja. Cenli dengan tauli, ya, apa bedanya? Kalau kita perhatikan, cenli bersumber daripada Allah, tauli bersumber daripada manusia. Misalnya filsafat, bagaimana manusia hidup dalam dunia ini, bagaimana manusia berhubungan satu dengan yang lain di dalam relasi, bagaimana manusia berumah tangga. Itu kadangkala pembelajaran daripada tauli atau dalam pembelajaran dari manusia ke manusia, ya, artinya bersumber daripada manusia, ya. Sedangkan cenli itu bersumber daripada Allah. Nah, selain itu, cenli bersifat mutlak, sedangkan tauli bersifat relatif. Mengapa cenli bersifat mutlak, tauli bersifat relatif? Karena cenli itu bisa bersifat universal. Sedangkan tauli belum tentu bisa bersifat universal. Misalnya, kita seharusnya di budaya timur ini memanggil orang tua kita sebagai papa atau mama, ayah atau ibu. Tetapi di dunia barat itu belum tentu memanggil orang tua sebagai papa dan mama. Ada kadangkala kita melihat kenapa ada yang memanggil nama gitu loh. Ya, dan sebagainya. Tetapi kalau kita mengerti pemahaman di dalam Alkitab, cenli itu sumbernya daripada Allah, tauli itu bersumber daripada manusia. Ya, dan cenli bersifat mutlak, tauli bersifat relatif, cenli bersifat universal, tauli bersifat belum tentu bersifat universal atau tidak bersifat universal. Ya, jadi ini secara sederhana pemahaman cenli dan tauli. Ya, sebenarnya sama-sama. Ya, justru disinilah yang membedakan pemahaman kebenaran kekristenan dengan kebenaran menurut dunia ini. Memang benar, orang-orang dunia, orang-orang jahat juga tahu tauli. Mereka tidak tahu cenli. Ya. Galatia 2:16 memberitahu pada kita, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, coba perhatikan di sini. Tetapi hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Jadi kebenaran diperhitungkan bukan melakukan hukum Taurat, tetapi kebenaran diperhitungkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Jadi kita bisa melihat pemahaman kebenaran di sini. Sebab itu kami pun telah percaya pada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi di sini kita bisa melihat mengapa tidak dibenarkan oleh karena melakukan perbuatan. Karena kebenaran diperhitungkan berdasarkan iman
kepada diri Yesus Kristus. Oleh sebab itulah Yesus Kristus mengatakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Yesus Kristus juga menunjukkan dia adalah kebenaran itu sendiri. Dengan kata lain, orang-orang yang di luar kekristenan, mereka akan sulit untuk bisa mengerti kebenaran kekristenan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kebenaran yang sesungguhnya itu titik fokusnya, titik pusatnya adalah di dalam diri Yesus Kristus. Sedangkan kebenaran dunia ini itu bukan pada diri Yesus Kristus, tetapi mungkin saja bagi filsuf-filsuf tertentu. Ya, bahkan filsuf tertentu satu dengan yang lain itu juga punya pandangan yang berbeda. Ya, filsuf yang satu berkata kebenaran yang demikian. Filsuf yang lain juga berkata kebenaran yang demikian. Artinya apa? Tidak ada kebenaran yang bersifat relatif. Sehingga yang terjadi apa? Pauli itu tidak ada otoritasnya. Sedangkan kebenaran memiliki otoritas dan otoritasnya bersifat ilahi, ya, bersumber daripada Allah.